Shalom saudara, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita datang pada Tuhan, membawa setiap pujian kita, syukur kita hanya bagi Tuhan. Lihatlah bunga bakung di lemban, bertumbuh indah tanpa bekerja. Apalagi kita semua yang dikasihinya, pasti Dia jaga dan Dia pelihara. Tuhan rencanakan semua yang indah, dan beri yang terbaik di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih, cintamu selalu ada di hidupku. Terima kasih kepadamu Tuhan, untuk semua yang telah Kau berikan. Bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Tuhan rencanakan semua yang indah, dan beri yang terbaik di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih, cintamu selalu ada di hidupku. Terima kasih kepadamu Tuhan, untuk semua yang telah Kau berikan. Bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih kepadamu Tuhan, untuk semua yang telah Kau berikan. Bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Ku mau bersyukur dan berterima kasih. Ku mau bersyukur dan berterima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala hal yang Tuhan telah beri buat setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, ajari setiap kami untuk dapat menjadi pelaku benar firman Tuhan.
dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk kita meresponi akan setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan akan subtema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan integritas orang percaya atau integritas orang Kristen di hadapan Tuhan. Ya. Berbicara mengenai integritas Bapak Ibu Saudara, bagaimana nilai kita sebagai orang percaya baik di pemandangan orang dunia ataupun di pemandangan daripada Tuhan, ya. Di hadapan Tuhan kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan kita serupa dan segambar akan Tuhan. Dan otomatis Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mengerti sampai sejauh mana atau sampai seberapa tinggi akan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tetapi orang dunia Bapak Ibu Saudara memiliki cara pandang dan menilai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu menurut ukuran mereka Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada pagi hari ini saya mengajak untuk setiap kita bagaimana agar kita sebagai orang percaya itu memiliki integritas di dalam Tuhan. Salah satunya yang akan kita pelajari Bapak Ibu Saudara, untuk kita memiliki integritas di hadapan Tuhan, yaitu adalah memiliki komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Ya, berbicara mengenai komitmen Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang dapat mengerjakannya Bapak Ibu Saudara. Ya, karena komitmen ini bukan sekedar untuk main-main Bapak Ibu Saudara. Jadi komitmen ini adalah membangun sebuah hubungan, ya. Di sini saya gambarkan adalah sebuah hubungan kita dengan Tuhan berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan, ya. Dan bagaimana kita bisa mengerti akan hati Tuhan ketika kita tidak memiliki hubungan bahkan komitmen yang kuat dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi dari komitmen ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat menuju ke arah yang lebih besar lagi Bapak Ibu Saudara. Karena dari komitmen itu akan melahirkan sebuah hal yang pada akhirnya akan menuju ke arah puncak yang akan kita tuju Bapak Ibu Saudara, ya. Contohnya kalau orang berpacaran Bapak Ibu Saudara itu memiliki komitmen, ya, untuk menjalin sebuah hubungan yang pada akhirnya hubungan tersebut akan dibawa ke jenjang pernikahan, ya. Begitu juga dengan komitmen kita di hadapan Tuhan, ya, yaitu relasi kita yang intim dengan Tuhan. Mengapa kita harus memiliki komitmen yang kuat di dalam Tuhan, ya? Karena kita rindu Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kita diberkati oleh Tuhan lewat komitmen kita kepada Tuhan, tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, ya, kita ingin mengerti akan hati Tuhan bagi setiap kita, ya. Karena pada intinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan kita itu untuk tujuan yang mulia, ya. Dan bahkan Tuhan itu sudah siap untuk memberkati setiap kehidupan kita dengan berkat-berkatnya yang luar biasa, dengan cara-caranya yang ajaib. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, untuk mendapatkan anugerah, mujizat, pertolongan, bahkan apapun yang Tuhan percayakan kepada setiap hidup kita, syaratnya adalah kita memiliki komitmen bersama dengan Tuhan. Kita buka di dalam Daniel pasal yang ke-6 Bapak Ibu Saudara, mulai ayat yang ke-10 sampai ayat 12. Daniel 6 mulai ayat yang ke-10 sampai ayat ke-12. Kita akan baca bersama. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Amin. Ya. Dari pembacaan kita ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melihat satu tokoh yaitu Daniel
yang luar biasa, disertai, ditolong dengan cara Tuhan yang ajaib Bapak Ibu Saudara. Bagaimana di dalam situasi kondisi yang terjepit sekalipun Daniel ini tetap mencari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan di ayat yang ke-11 dikatakan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, di sini kita dapat melihat ya komitmen yang dibuat oleh Daniel kepada Tuhan. Ya, Daniel tidak mengandalkan kekuatannya sendiri Bapak Ibu Saudara, atau mungkin Daniel tidak mencari Allah lain untuk bisa menyelamatkannya, atau mungkin bisa saja Daniel ini mengikuti akan perintah yang dibuat oleh raja pada waktu itu. Tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang dikerjakan Daniel ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, Daniel ini harus melewati hukuman karena perintah sudah dibuat raja dan tidak ada seorang pun yang bisa melanggarnya. Dan pada akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, di dalam gua singa inilah Daniel ini melihat akan campur tangan daripada Tuhan. Buah dari Daniel ini memiliki komitmen yang kuat bersama dengan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan ketika kita diperhadapkan kepada situasi kondisi yang tidak enak dalam kehidupan kita. Mungkin tidak harus seperti Daniel ini Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin di dalam setiap kehidupan kita sebagai contoh ya, kita mencari pekerjaan ya, tetapi tidak kunjung mendapatkan pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita tetap berusaha dan berdoa kepada Tuhan, atau dengan cara yang lain Bapak Ibu Saudara? Kita menggunakan jalan pintas ya, kita pergi ke dukun atau kita mencari hal-hal yang instan yang bisa menolong kita untuk menghasilkan uang dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi pada pagi hari ini Daniel sudah memberikan solusi bagi setiap kita. Ketika dia diperhadapkan kepada situasi yang sulit dalam kehidupannya, Daniel ini tetap berlutut dan berdoa kepada Allahnya. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, Tuhan mendengar apa yang kita minta kepada Tuhan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu jangan memaksa Tuhan untuk menjawab setiap doa-doa kita ya. Tetapi doa yang bisa mengubah hati Tuhan Bapak Ibu Saudara, yaitu adalah jangan paksakan akan keinginan hati kita untuk Tuhan menjawab doa kita. Tetapi yang harus terjadi adalah kita harus memaksakan supaya kehendak Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kehendak Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan, campur tangan daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin bagi kita mustahil Bapak Ibu Saudara, tetapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kita tahu Tuhan tidak terbatas, tetapi kita terbatas Bapak Ibu Saudara. Jadi pada pagi hari ini, apapun yang kita alami, baik di dalam musim kehidupan yang enak ataupun tidak enak, kita harus tetap memiliki komitmen yang kuat bersama dengan Tuhan. Karena komitmen ini Bapak Ibu Saudara yang akan membawa setiap kehidupan kita itu akan naik level di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang memiliki komitmen itu adalah orang-orang yang pasti sudah dewasa di hadapan Tuhan. Karena mengapa Bapak Ibu Saudara? Anak kecil belum bisa diajak untuk berkomitmen Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat, anak-anak atau orang-orang yang sudah dewasa, tentunya secara rohani Bapak Ibu Saudara, mereka dapat diajak berkomitmen bersama dengan Tuhan. Jadi salah satu syarat untuk bisa kita komitmen dengan Tuhan,
dewasa secara rohani di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan mencari orang-orang yang mau dan siap untuk berkomitmen dengan Tuhan, untuk kita mengerjakan apa yang menjadi master plan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita ingin melihat rancangan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita, maka ingat Bapak Ibu Saudara, komitmen kita bersama dengan Tuhan itu yang akan menentukan setiap kehidupan kita. Ketika kita ingin diberkati, maka ingat komitmen sangat penting bersama dengan Tuhan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjadi orang-orang Kristen yang berintegritas, maka milikilah komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Seperti Daniel, ya, walaupun diperhadapkan dengan tantangan yang luar biasa sulit dalam hidupnya, Daniel tetap mencari wajah Tuhan. Dan kita tahu ketika kita mencari wajahnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bahkan Tuhan sudah menyediakan solusi, jalan keluar, jawaban akan setiap doa-doa kita untuk dinyatakan bagi setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini di mana kami sudah merenungkan akan kebenaran-Mu. Ajari kami Tuhan untuk kami terus memiliki komitmen yang kuat bersama dengan Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, baik di dalam situasi yang sulit ataupun yang tidak enak Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Sebagai contoh Daniel Tuhan, yang tetap mencari wajah-Mu ketika ia harus melewati kondisi yang tidak enak dalam hidupnya. Ajari kami pada pagi hari ini untuk kami terus mengandalkan Tuhan, untuk ajari kami untuk terus berkomitmen bersama dengan-Mu ya Bapa. Apapun yang menjadi masalah kami pada hari ini, Tuhan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.